Halo sahabat. sahabat. Ketemu lagi nih di acara dapat menginspirasi kalian dalam dunia profesi. Di mana bukan di acara Profesiku Profesimu. bersama saya Kresna Gusta. Dan saya Sinja Steven. Kami berdua punya kabar baik nih sahabat hari ini. Ternyata kami berdua lulus uji casting film loh. Ya meskipun kita belum lulus, doakan kami ya semoga kami lulus. Sekarang kita ada di mana nih Sin? Nah, sekarang kita ada di Parung Bogor. Sebenarnya sih casting kita besok. Nah, tapi hari ini kita mau lihat lokasi syuting dulu nih sahabat. Sin, coba deh kamu lihat deh. Itu kayaknya kok banyak ya kru filmnya ya. Kira katanya seru banget ya. Iya Kres, terus. Nah, itu kayaknya sutradaranya deh. Iya. Sama yang itu kayaknya yang make-upin artis gitu deh. Iya deh kayaknya dia. Tapi kok dari aku bingung tuh. Itu orang ada yang dari tadi sibuk dekor sana sini tuh. Nah itu aku pengen tahu tuh dia sebenarnya ngapain sih tuh. Aku juga pengen tahu. Kita deketin aja Kres. Ya udah oke, ide bagus. Sahabat, ikuti kami ya. Pak, selamat Permisi, siang, Pak. Pak. Saya Cynthia. Oh iya, Dan saya Kresna, Pak. Bapak Budi, tapi biasa dipanggil Kang Budi. Oh iya, Kang Budi. Iya iya. Kita di sini pengen lihat-lihat lokasi syuting nih Kang. Terus ngeliat Akang dari tadi dekor-dekor kita jadi penasaran nih Kang. Penasaran ya boleh tuh. Jadi mau dihilangin penasarannya? Ya mau dong. Boleh, silakan. Ini Akang lagi ngapain nih? Ini kebetulan hari ini ada syuting untuk lokasi sekolahan Ijit sama Acun. Iya. Jadi Jadi di sini kita bikin sekolahan Acun tahun 70-an gitu. Oh mau didekor seperti tahun 70-an ya? Terus dibuat papan nama sekolah Acun dulu. SDN. ini kalau boleh tahu nih Kang, dekor-dekor kayak gini tuh namanya apa ya pekerjaannya? Oh iya, pekerjaan ini biasa dikerjakan oleh orang-orang artistik. 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 Berarti namanya? Namanya artistik film. Oh, artistik film Kres. Seperti itu. Wah ini pasti seru banget nih. Kita bisa ngobrol-ngobrol bersama Kang Budi. Boleh. Tapi sambil kerja kan? Nggak apa-apa. Iya. Soalnya ditunggu nanti ini dipakai pakai syuting. Jadi Kang kalau misalnya jadi seorang artistik film ya tadi itu tugasnya ngapain aja sih? Apa cuma dekor-dekor kayak gini doang? Oh enggak, banyak banget tugasnya. Kayak apa tuh Apa Kang? aja tuh Kang? Dari mulai tahu lokasi yang mau dipakai, terus artinya seberapa luas, seberapa banyak properti yang disiapin di situ, seberapa banyak adegan yang mau dilaksanakan di situ, kita siapin semua. Jadi otomatis seorang art director itu harus tahu skrip juga, harus tahu cerita juga. Harus tahu jalan cerita Iya, dulu dong. Iya betul, harus ngerti blockingnya juga. Soalnya kalau pemain jalan dari sini ke sini, misalnya dari satu tempat ke tempat lain, kita nggak boleh simpan apapun di situ yang menghambat dia. Terus kalau dicerita dia bawa apa-apanya itu harus siapin juga. Nih Kang, sebelum kita lanjut nih ngobrolnya, sekarang kita mau tanya dulu nih sahabat yang ada di rumah ya Kres. Ya. Kira-kira sahabat di rumah ini seberapa tahunnya sih tentang profesi art director itu? Ya seperti biasa. Sahabat, apa yang kalian ketahui dari profesi art director atau penata artistik dalam sebuah produksi film? Kalau penata artistik itu saya kurang tahu, soalnya di sekolah juga belum diajarkan. Menata semua yang berhubungan dengan seni, kalau menata semuanya. Penata artistik mungkin tentang ya menata suatu, ya bukan menata kesenian atau ya menata lah. Penata artistik itu pekerjaan yang menata film-film, adegan film-film disatu-satukan seperti film editor. Sahabat, pertanyaan apa yang kalian ajukan kepada profesi art director ini? Saya sih gimana sih caranya bisa dapat inspirasi buat nyiptain suatu art karya seni gitu? Kesan-kesannya selama bekerja selama menjadi penata artistik. Mungkin apa aja yang kau penata artistik, mungkin apa aja yang pernah ditata. Bagaimana di rumah nanti kita melakukan apa, supaya nanti kalau misalnya besar kita bisa menjadi penata artistik dan kita tahu bagaimana apa yang kita lakukan.
Wah, kayaknya nggak banyak yang tahu juga nih tentang profesi seperti ini. Nah, Res, sambil nungguin Kang Budi motong-motong properti nih, kita lihat dulu yuk cuplikan informasi yang satu ini. Ini dia informasinya. Yang namanya film itu menarik ya sahabat, tak jarang membuat kita terkesima. Entah dari ceritanya, para pemainnya, lokasi pembuatan filmnya, suasana dalam suatu adegan, dan bahkan sampai dengan benda-benda perlengkapan yang dipergunakan. Ngomong-ngomong, di balik soal benda perlengkapan yang terlihat dalam sebuah film, ternyata ada sebuah profesi yang bertanggung jawab untuk menangani hal itu semua loh. Profesi ini disebut juga sebagai art director atau penata artistik. Tantangan pekerjaan dari seorang penata artistik ini adalah mampu mewujudkan suatu konsep ke dalam bentuk gambar nyata hingga akhirnya terlihat menarik di mata penonton. Misalkan saja, saat pengambilan adegan film yang berlatar belakang di masa lalu, supaya terlihat sesuai, berbagai benda yang mewakili masa tersebut harus dipersiapkan dengan baik. Terkadang, benda yang diperlukan dalam sebuah produksi film tidak dapat diperoleh. Maka, seorang yang berprofesi sebagai penata artistik dituntut untuk kreatif. Bisa saja dengan cara membuatnya sendiri. Kemampuan seperti inilah yang seringkali menjadikan seorang penata artistik terkenal dalam dunia perfilman. Seorang penata artistik juga tidak hanya bertanggung jawab dalam menyediakan berbagai benda artistik, tapi juga harus mampu memperhitungkan dengan tepat penempatan letak dari benda yang dipergunakan untuk keperluan produksi film tersebut. Tentunya, sebelum memutuskan segala sesuatu, seorang penata artistik harus memahami terlebih dahulu isi dari skenario dan juga melakukan pembahasan bersama produser serta sutradara. Pada saat produksi pun, penata artistik harus selalu berada di dekat sutradara. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan tampilan gambar yang diambil sesuai dengan yang diharapkan bersama. Profesi yang menarik bukan? Jadi, adakah di antara kalian yang tertarik untuk menekuni profesi ini? Nah, Kang, kita lanjut lagi nih ngobrolnya. Iya, siap. Ceritakan dong nih, Kang, kira-kira dalam syuting film ini sih apa aja sih yang dipersiapkan? Yang dipersiapkan, oh banyak. Apa aja tuh selain dekor untuk ini? Kita harus nyiapin banyak rumah. Rumah. Ya, karena dari setiap episode itu ada banyak tempat yang harus kita pakai. Oh, jadi nggak cuma untuk dekor papan-papan kayak gini, tapi juga bikin dekor-dekor rumah, setting-setting sesuai skripnya ya? Terus sesuai skrip. Terus rumah kan harus ada perabotannya tuh. Itu jadi tugasnya art director juga dong? Iya. Oh, gitu. Jadi isian rumah itu harus kita persiapkan sesuai dengan tahun yang diceritakan di situ. Jadi kalau kita di skripnya tahun 70-an, meblernya terus segala macam ya harus sesuaikan. Jadi biar benar-benar kelihatan kayak tahun 70-an, itu adalah tugas seorang art director sampai bikin itu benar-benar wah, kelihatan banget zaman dulunya gitu ya, Mas. Seperti itulah. Ini Kang syuting buat film apa sih? Ini sebetulnya bukan film tapi serial televisi untuk Dai TV ya. Judul awalnya Acun. Soalnya ceritain seorang relawan Yayasan Buddha Suci bernama, kepanjangannya lupa lagi, tapi panggilannya Acun. Tapi akhir-akhir ini katanya judulnya ditambahin jadi Seindah Bunga Teratai. Oh, jadi filmnya ini tuh menceritakan kehidupannya si relawan Acun itu. Betul. Kang, kalau yang tadi ngomongin rumah-rumah tadi itu, ya rumah-rumah tadi itu maksudnya Kang kan harus bangun rumah tuh. Iya, nah, iya. itu rumahnya iya. maksudnya buat ditinggalin oleh pemainnya gitu ya? Ya, beberapa untuk ditinggalin pemain. Sesuai ada beberapa skenario. juga yang ya betul sesuai skenario. Ada juga satu rumah yang kamu disiapin untuk dibakar karena di satu episode ada adegan kebakaran. Sayang dong. Iya, sayang dong. Itu Iya. kan bikinnya pasti susah itu, Kang. Berapa lama itu bikin rumah kayak gitu biasanya? Dari awal kita beresin tanah sampai berdiri itu sekitar 13 harian. Oh, 13 hari Iya, bangun Sebenarnya rumah. lama dalam Terus- satu film, dalam satu episode film lama juga dong ya? Oh iya, lama. Ininya.
tergantung keperluannya. Dan itu mungkin yang paling lama yang kita persiapkan. Ngomongin properti nih Kang, tadi akan bikin ini, terus rumah-rumah itu kan termasuk properti film nih. Terus kalau misalnya udah habis gitu, propertinya dikemanain Kang? Yang masih bisa digunakan kita bawa, kita simpan, kita rawat untuk digunakan berikutnya. Kalau yang beberapa bagian yang misalnya kita kan pinjam rumahnya nih ceritanya, sesuai kebutuhan harus dipasang dinding. Kita pasanglah dinding. Daripada kita bongkar lagi, udah kita serahin aja ke mereka yang punya rumah itu. Oh, Gitu. begitu. Saat dalam produksi film, nggak taunya nggak dapet nih barang yang dibutuhkan nih. Nah itu gimana tuh Kang ngisi kekurangannya? Ya kadang-kadang kita berembuk lagi dengan penyutradaraan karena kesulitan mendapatkan barang. Bagaimana kalau ada jalan keluar untuk mengubah itu, untuk disederhanakan misalnya. Pokoknya Tapi harus dapet lah beberapa ya. hal yang prinsip harus ada, harus kita dapat. Kalau nggak dapat kita bikin. Misalnya di episode kedua itu di serial ini ada buku tahun 70-an, buku tulis tahun 70-an. Kan udah nggak Susah nyarinya Susah lah ya, nyarinya buku tulis itu. tahun Nah, 70-an. lagi buku baru tahun 70-an. Iya. Jadi kita bikin. Oh gitu. Bikin. Jadi Bikin. kayak pepatah lah ya, tak ada rotan akar pun jadi. Oh iya mungkin. Kang, boleh nggak nih kita ngelihat hasil karyanya Kang, properti-properti yang lain gitu selain ini? Oh boleh, tapi ada di tempat lain. Soalnya hari ini kita kebetulan keluar kampung untuk mengambil lokasi sekolah. Oh, Sedangkan barang-barang itu ada di kampung sana, di kampung Jati. Jauh. oh gitu. Jauh nggak Kang? Oh dekat lah. Dekat. Boleh tuh Kang, kita Yaudah. ke sana. Salah satu gubuk yang mau dipakai syuting Iya. serial ini. Oh, ini Gubuknya udah ada gubuknya, tapi mau kami dress sehingga nantinya berupa sebuah tempat layaknya orang-orang Kaum apa ya yang semacam ini. nggak mampu tinggal Nggak di mampu. situ. gitu. Ini belum selesai semua nih, masih di dalam, ntar mau diisi lagi perabotan rumahnya Kang. Iya betul. Memang di dekornya, suasananya begini ya, Pak, memprihatinkan begini. Iya, memang ceritanya gitu. Tapi ini kan gubuk asli untuk orang yang berkebun di sini. Nantinya kami sulap dengan tempelan-tempelan triplek bekas, kardus-kardus, atau mungkin ada seng-seng bekas yang berkarat-karat gitu. Oh, Jadi semacam rumah kardus gitu. ini tugasnya art director, ini bangun-bangun kayak gini biasanya memang semuanya itu tugasnya art director satu orang atau biasa banyak art director? Kerjanya rombongan, tapi yang bertanggung jawab cuma satu orang, Kang Budi. Oh, tanggung jawab dari profesi ini kayak gini nih apa nih, Kang? Tanggung jawabnya ya secara profesional harus mendukung keindahan Iya. film yang kita buat. Jadi keindahan film nih Kres. Terus ini tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih kan, tapi aku sama Kresna belum tahu nih, kayaknya Kang ini sudah berkecimpung di dunia art director ini berapa lama sih? Baru tahun 98-an gitulah. 98, berarti udah berapa tahun tuh Kres? Ayo matematika tuh. 15 tahun. 15. 15. Bener. Lumayan lama, udah lumayan lama itu. Udah lama banget ya itu Iya, Kres, kalau gitu 15 Kang, tahun. awalnya gimana nih? Cerita dong. Mas Garin mau bikin PSA, PSA. iklan layanan masyarakat tuh. Oh, iklan iya. layanan masyarakat. Nah, waktu itu belum ada storyboardnya. Iya. Nah, terus kebetulan satu temen tahu Kang Budi suka gambar, ditelepon lah, Kang Budi tolong gambarin storyboard. Kata Kang Budi, storyboard apa ya? Storyboard itu untuk film. Jadi awalnya belum tahu dong storyboard Belum. itu apa istilah-istilah perfilman gitu. Iya. Begitu datang suruh bikin, oh ini storyboard kayak komik itu ternyata. Ya itu habis bikin storyboard, kita bangun apa yang kita gambar di storyboard itu. Waktu itu kebetulan kekurangan set builder juga. Set builder itu yang orang-orang yang ngebangun-bangun untuk syuting itu kan. Nah,
tanya, Kang Budi bisa nggak gambar ini dibangun, ngebangun gambar yang Kang Budi gambar ini bisa nggak? Bisa dong. Kan gambar, Pede. bangun, iya biar pakai kan. Iya, betul. Iya betul, pede. Ya setelah itu dipercayalah untuk jadi set builder. Ya pada akhirnya jadi art juga, art director. Terus Kang Budi juga mau bikin satu tempat pembuatan batu bata. Tempat pembuatan batu bata. Buat apa tuh? Buat syuting besok. Oh, buat syuting besok. Banyak banget, Kak. Jadi tugasnya Iya, juga memang, banyak ya. Buat memang. ini, buat itu, buat ini, buat Iya, itu. iya. Nih, Kang, tapi kalau saya boleh tahu apa sih yang Akang sukai dari profesi art director? Kayaknya kelihatannya Kang Budi ini niat banget nih. Udah lama lagi. Sebetulnya nggak suka-suka banget. Lah, kenapa? Butuh. Yang paling suka kalau dapat honornya. Wais. Ayo. Baik, Kang. Ini lagi bangun-bangun gitu ya, Kang? Ya. Ini yang mau dibikin tempat pembuatan batu bata merah itu. Itu jadi bagian dari skrip. Oh, Kang, udah berapa banyak sih Kang film-film yang Kang Budi itu bekerja sama dalam pembuatannya? Aduh, kebetulan Kang Budi nggak nyatet ya, jadi Gak pernah ngitung? nggak pernah ngitung. Tapi yang jelas udah banyak lah ya, Kang? Iya, Pastilah, ada beberapa. 15 Nggak tahun. terlalu banyak juga sih. Nah, itu kan banyak tuh, Kang. Udah 15 tahun syuting film. Kalau misalnya dalam judul yang berbeda atau lokasi yang berbeda, pasti ada pengalaman yang paling menarik nih. Ini bisa ceritain nggak nih, Kang, pengalaman paling menarik selama syuting? Pengalaman paling menarik. Ada ya. Iya, boleh tuh cerita. Waktu itu Kang Budi lagi bikin film Jermal. Jermal. Kayak gimana maksudnya? Maksudnya apa tuh? Apa tuh? Kok judulnya? Judulnya Jermal. Jermal itu satu tempat untuk mengambil atau menangkap ikan teri Medan, teri yang halus-halus itu kan. Nah itu jauh di tengah laut, didiriin bangunan yang gede, panjangnya 57 meter, lebarnya 17 meter. Oh, jadi kalau film-film gitu juga dibikinnya di situ di laut juga Iya. dimungkinkan. Jadi waktu Keren. itu kita sebulan lebih tinggal di situ, mondar-mandir ke penginapan terus ke laut. Ke laut. Wah, penginapan seru laut. banget tuh. tiap hari. Pasti pemandangannya bagus ya itu, Kang ya. Iya. Kang, kalau ini Kang Budi pernah nggak sih dapat penghargaan dalam pembuatan produksi film ini nih, Kak? Sering. Iya. Ya. Kayak apa tuh, Kang? Penghargaan yang paling utama yang Kang Budi terima itu adalah orang-orang masih mau mempekerjakan Kang Budi untuk membuat film sebagai art director. Jadi seperti itu menurut Kang Budi Terus penghargaan. sudah penghargaan. Iya, itu semacam penghargaan. Karena yang kita dapat berupa piagam atau apapun itu sebetulnya bukan penghargaan untuk Kang Budi, tapi penghargaan untuk teman-teman Kang Budi juga, untuk semua Bersama. kru, iya bersama. Oke. Wah. Nih, Kang Budi, buat jadi art director itu ada segi pendidikannya nggak sih yang harus ditempuh? Kurang tahu juga ya, mungkin ada ya. Tapi Kang Budi sendiri sebetulnya dulu sekolah cuma sampai STM dan belum pernah dapat pendidikan secara akademis untuk perfilman, terutama untuk art ini ya. Jadi ya itu seperti yang Kang Budi bilang tadi, awal mulanya dari bikin storyboard dan Hanya dari itu hobi. pun, Hobi dan bakat ya. Hobi dan bakat. Jadi Iya, berkembang. iya. Kang, kalau bagi teman-teman di rumah yang pengen jadi art director seperti Kang Budi ini, apa sih yang harus mereka milikin gitu dari diri mereka sendiri gitu? Apakah dari kreativitas natural mereka atau dari bakat mereka gitu? semuanya. Hah? Semuanya. Kenapa semuanya Paling aja? utama. Karena seorang art director itu harus menguasai tentang perkayuan. Dia harus bisa membuat atau membangun sebuah rumah Kayak gini, Kang. lebih dari ini. Atau konstruksi atau mesin dan apapun yang menyangkut kehidupan sehari-hari. Jadi harus peka dong sama Iya, kehidupan sehari-hari. harus tahu dan harus mencari tahu. Jadi harus menguasai juga ya bagaimana cara membangun. Dia harus memiliki rasa sifat ingin tahu. Betul. Kreativitasnya juga harus Iya. luas itu ya, Kang ya. Kalau Iya. misalnya mau bikin rumah yang jenis seperti apa, Iya. udah ada gambarannya gitu. Ya. Dan terutama kerja keras.
harus bekerja keras dan harus punya keahlian. Hard work. Kang, ngomong-ngomong udah agak sore nih, kita juga ngobrol-ngobrolnya udah cukup lama nih ya Kang. Oh iya. Jadi kita harus pamit nih ya Kres ya. Kang Budi, untuk terakhir kali nih, pesan-pesan bagi sahabat-sahabat di rumah yang ingin jadi art director seperti Kang Budi, apa nih biar mereka termotivasi? Oke. Sahabat di rumah, kalau sahabat-sahabat mau atau berkeinginan menjadi art director, bekerja keraslah dan belajar banyak. Dan jangan bermalas-malas. Ingat juga tuh sahabat-sahabat di rumah, peka dalam setiap aspek kehidupan. Kayak tadi Kang Budi bilang. Kang Budi makasih banyak nih udah mau meluangkan waktunya. Sama-sama. Kang Budi makasih banyak Kang. Dapat banyak pengalaman Kang. Sukses terus ya Kang buat filmnya Sukses yang ini. terus, Kang. Terima kasih. Oke, Kang kita pamit dulu ya. Kita pamit dulu ya Kang. Yuk. Kres. Oke sahabat, hari ini menarik banget nih karena kita bisa tahu ya Kres seperti apa sih profesi penata artistik itu. Sahabat, kalau begitu sudah saatnya kami berdua menutup acara hari ini. Eits, tapi sahabat di rumah jangan sedih nih karena di episode berikutnya masih banyak profesi-profesi menarik yang tak kalah seru untuk kita bahas hanya di acara Profesiku. Profesimu. Pesan-pesan terakhir nih sahabat, jangan pernah meremehkan diri sendiri karena setiap orang memiliki potensi yang tak terhingga. Baiklah kalau begitu, saya Kresna Gusta. Dan saya Sinda Stefan beserta semua kru yang bertugas mohon undur diri. Nah sahabat, jangan lupa untuk tetap like fanpage Facebook kami di Profesiku Profesimu Dai TV. Dan juga follow Twitter kami ya di @p2daitv. Kalau begitu, Sampai jumpa. Oh iya, Kres, kita lihat yuk kira-kira syuting kita kapan ya? ya betul tuh. Oke. Selamat siang Kak. Siang, ini kita kan yang kita dapat SMS nih untuk ikut casting film. Gimana Kak? Ada nama kita nggak Kak? Nama saya Kresna. Saya Cynthia. Aku cari dulu ya bicara. Oh, nama Cynthia sama Krisna nggak ada. Lah? Oh, Wah, Masa sih? masa sih Mbak? tunggu panggilan berikut aja ya. Ya, Nah sahabat, Ya. masa nama kita nggak ada nih, padahal udah ngarep banget ya Kres. iya tuh. Ya udah deh. Kita nggak usah ini, kita tunggu aja pemberita selanjutnya. Ya, tenang aja. Makasih ya Mbak. Makasih ya Mbak.